Pak solusinya. Yang cantik kata Allah harus menikah dengan yang biasa. Yang ganteng harus menikah dengan perempuan biasa. Bahasa kita beauty and the beast tuh. Tapi jangan ya, kita nggak boleh ya mengatakan si cantik dan si buruk rupa, boleh tidak? Tidak boleh ya, karena Allah menciptakan manusia itu semuanya sempurna, bukan sama ibu, sempurna. Hati-hati. Allah menciptakan itu dalam bentuk yang sempurna, tidak boleh mengatakan beauty and the beast ya. Si cantik dan si buruk itu mah versi kita aja ya, di mata Allah mah tidak ada. Nah, wih Pak. Nah pada waktu itu ada aturan seperti itu, tapi ini yang dua orang itu nggak mau, nggak layak saya nikah dengan orang biasa, harusnya dengan yang cantik lagi. Kata Allah, sok atuh buat persembahan kepada Allah agar kalian itu siapa yang layak. Maka yang salah satu ini memberikan kepada Allah kurban itu berbentuk peternakan yang baik. Yang satu lagi mah memberikan pengorbanan kurban itu dengan hasil dari pertanian yang buruk. Kata Allah, simpan di pegunungan. Nanti siapa kurban yang disambar oleh api, itulah orang yang diterima kurbannya. Nah ternyata yang diterima oleh Allah yang dari peternakan diambil oleh Allah. Nah, akhirnya ketika diambil dari peternakan, otomatis yang biasa harus menikah dengan yang cantik. Udah diterima oleh Allah. Nah orang yang cakep ini kemudian merasa kecewa, akhirnya dibunuhlah adiknya itu. Dan ketika adiknya dibunuh kemudian kumaha Bu? Menyesal tidak? Menyesal, tapi tidak bertobat. Nanti ada hadisnya ini. Nah kisah ini yang sahih tapi suka dibumbui dengan ceritanya yang palsu, bukan doib lagi Bu. Jangankan hadis doi Pak, hadis palsu aja tidak ada. Apa hadis palsunya? Yaitu Qabil Habil. Kisahnya sahih dalam Quran, namun nama itu tidak pernah ada dalam Quran. Ini saya Ustaz lihat di terjemah, ayat terjemah Quran bukan Bu. Nah, bingung. Yuk atau kalau nggak percaya buka dulu biar nyambung. Quran surat Al-Maidah 30:31 Pak. Yuk dibuka dulu Qurannya. Quran surat Al-Maidah itu surat kelima. Ibu kalau ibu pengen lengkap itu bacanya di 27. Di 27 bacanya 27. Nah ibu lihat, saya akan pelan-pelan bacanya ya. Siap ya? Watslu. Ibu kalau watslu itu kan, nah itu ibu dalam Quran bukan sekedar baca. Tuhnya, karena baca dalam Al-Quran ada 3, ada ikro, ada tartil, ada uclu. Uclu tilawah tuh. Berarti ini Quran hebat Pak. Jadi bukan baca kisah anak Adam, bukan itu, tapi baca, pahami, hayati, amalkan. Bukan amalkan ngebunuh kade. Tapi ada pelajaran penting dari kedua kisah ini. Kerennya Qurannya ternyata bukan kayak ikro, bukan, tapi yang dipakainya uclu. Kalau uclu tuh tolong ini cerita, baca dulu, pahami, hayati, kemudian kalau ada pelajaran penting amalkan. Uclu bahasanya. Ini Pak keren-kerennya Quran. Nah, ceritakan kisah kedua anak Adam. Ayat Qabil tu Habil tu tidak ada. Hati-hati. Adanya diterjemah. Ya saya nanya ayat terjemah Quran sanes Pak. Terus naon atuh? Bu, ayat terjemah Quran sanes. Ayat terjemah Quran sanes. Sanes. Terus naon ibu maca terjemah maca menang pahala moal. Tuh, kalau menang berarti Quran gitu. Wihandi, ari terjemah Quran sanes. Cungu sanes. Tanggung jawab ya. Lamun Quran ya Quran. Terjemah Quran teh Quran sanes. Sanes. Berarti kalau ibu membaca terjemah Quran menang pahala moal. Tuh, nah jadi menang. Apa lain Quran? Moal Bu. Menang ilmu teh nu paham teh menang naon ibu tuh.
Bu, baca terjemah Quran, Quran sanes? Sanes ya, sanes. Mau saya buktikan? Sok buka dulu Qurannya. 552, buka dulu Qurannya. Sok sedikit aja. Quran surat 5 ayat 52. Ini yang dulunya pernah ada kasus atau? Nah, dulu kan ada kasus ya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kau mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani. Cung anu terjemahnya pemimpin. Satu, cung anu terjemahnya teman setia. Tuh, lihat Bu. Di dalam masjid ini aja itu sudah ada 2 terjemah. Wihandi, cung yang artinya pemimpin. Tuh 1, 2. Cung yang artinya teman setia. Cung anu temuka Quran. Itu kan dari masjid ini aja ada 2 terjemah, menunjukkan bahwa terjemah bukan Quran. Kalau Quran harus beda tidak? Tidak boleh. Nah, berarti kalau ibu baca terjemah nggak dapat pahala. Kalau baca Arabnya dapat pahala, tapi belum tentu ngerti. Kalau baca terjemahnya aja ada ngerti, tapi nggak dapat pahala. Kalau pengen dua-duanya, nah itu. Kalau ibu ngejar target boleh gini, pagi-pagi atau subuh-subuh baca Quran, tamatkan sajuj tanpa terjemah. Nanti malamnya baca dengan terjemahnya. Jadi pagi-pagi ngejar target one day one juj, malamnya biar ngerti, biar paham. Jadi kalau ibunya cuma bacanya Arabnya aja, itu dapat pahala tapi tengarti. Belum disebut orang terbaik. Nah, hadisnya gini, orang yang terbaik itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kalau mengajarkan kumaha? Kedah paham. Sampai sini paham ya? Nah, jadi ibu, di Quran mah tidak disebutkan nama Qabil Habil. Itu mah terjemahnya. Dan saya ini pernah mengatakan ke ibu, kalau ada kisah di Al-Quran disebutkan nama asli, maka kisah itu tidak akan berlaku lagi. Cuma 1 kali kejadian, tidak akan terulang. Namun apabila di Quran tidak disebutkan nama asli, maka kisah itu akan terulang lagi. Hari kisah anak Adam akan terulang nggak hari ini? Kenapa terulang? Karena tidak disebutkan. Ada nggak yang adik kakak saling bunuh? Ada? Bisa nggak alasannya gara-gara warisan? Bisa nggak gara-garanya hasud? Bisa nggak gara-garanya sakit hati? Dan sekarang kebuktian Pak, banyak yang adik kakak saling bunuh. Ini di Qurannya tidak disebutkan namanya. Tapi kalau disebutkan Maryam, ada nggak tulisan Maryam di Quran? Di mana? Di surat cenah. Ibu mah. Di mana Bu? Mentang-mentang ayat surat Maryam disebutkan. Di mana Bu? Ali Imran 35, buka dulu. Sok biar paham. Kena ayat surat Maryam di mana? Saya nanya atau ari kata ikhlas di surat ikhlas. Itu ayat Ibu. Makana tuh ayat kata-kata ikhlas di surat ikhlas. Quran surat 3 ayat 35. Dan ketika istrinya Imron mengandung ada, dan dia pun kemudian bernazar kepada Allah ya, bakatku hoyong pamegat, ternyata ditakdir kena istri. Dari ujung ayat lihat baca, dan aku menamainya Maryam. Tuh jelas. Nah, karena ini satu-satunya disebutkan di Quran nama, maka ini tidak akan berlaku lagi Pak. Jadi Maryam itu satu-satunya perempuan yang melahirkan anak tanpa apa Bu? Itu salah deui wae. Bukan tanpa suami, bukan tanpa ayah, tanpa disentuh. Kalau tanpa suami loba ayeuna ge. Ya, lihat bahasanya, ya Allah, bagaimana mungkin aku punya anak sementara aku belum pernah disentuh oleh siapapun. Lamun tanpa bapak loba ayeuna ge. Mama aku kayak Maryamnya, bohong ibu kada ya. Mohon maaf nih, kalau ada kejadian bisa anak kita atau siapapun datang ke ibunya, mama aku kayak Maryam ya, bohong Pak, eta mah aya bogaan nganteng aku. Nah, kalau Maryam mah boro-boro
disentuh, boro-boro ada bapak nggak pernah disentuh tuh. Itu cuma satu kali kejadian. Nu kedua tongkat Nabi Musa. Itu tongkat ini yang berubah jadi ular. Tongkat ini bisa memukul lautan, bisa belah. Tongkat Nabi Musa, yang lainnya tidak bisa. Hanya satu kali kejadian. Nah, karena di Qur'annya tidak ada kata-kata hobil kabil, tidak ada ibu bakal kejadian ini kisah. Nah, tapi ibu di kita timbul ini, tapi nggak pernah diperdebatkan sampai hari ini.